Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sudah menyempatkan untuk hadir dan bergabung dalam bimbingan kelompok kita yang pada sesi kedua ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada anak-anak yang ingin memimpin doa, untuk memulai diskusinya lebih baik kita berdoa. Masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. terima kasih kepada Noval sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sesi kedua ini, Ibu mau mengulas kembali apa itu bimbingan kelompok yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Siapa yang bisa menjawab? Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilakukan dalam kelompok kecil untuk saling berbagi dan berkembang dengan arahan pembimbing. Oke, benar. Siapa lagi? Bimbingan kelompok adalah suatu proses interaksi kelompok di mana peserta didik secara bersama-sama memperoleh informasi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam pengembangan diri dan Yang lain? Betul. Oke, itu semua benar ya jawabannya. Tangan itu. Oke, selanjutnya itu Ibu mau tanya kalian apa itu asas-asas dari bimbingan kelompok kemarin. Ada yang masih ingat? Coba boleh. Kerahasiaan. Kerahasiaan yang bagus. Lalu Asas kekinian. kekinian. Normatifan. Satu lagi. Ya, tangan dulu. Kalian sudah paham semua ya apa yang sudah kita ulas dari kemarin? Paham? Oke, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, Ibu mau tanya apa sih topik yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama? Oke, berarti kalian masih ingat semua ya apa topiknya yang sudah kita bahas kemarin? Ingat? Oke, di sini Ibu juga akan bertanya apakah kalian siap melakukan bimbingan kelompok pada pertemuan kedua? Oke, jadi tema kita pada pertemuan kedua ini yaitu ekspektasi hasil. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu arti ekspektasi hasil? Boleh tepuk tangan. Silakan Dewi. Ekspektasi hasil adalah harapan atau pikiran mengenai apa yang akan dicapai atau diperoleh dari suatu kegiatan, proses, atau tindakan. Bagus. Selanjutnya, siapa lagi? Ekspektasi hasil terhadap masa depan adalah harapan seseorang terhadap hasil dari tindakan tadi. Ini mempengaruhi komunikasi, perencanaan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Bagus. Oke, jawabannya benar semua. Selanjutnya itu di ekspektasi hasil itu pasti ada contohnya kan? Siapa yang tahu apa contoh dari ekspektasi hasil yang tinggi? Semua kejahatan akan berjalan. Bagus. Lagi? Butuh Apa? Butuh olahraga. Tim olahraga. Keren. Menganggap tidak ada olahraga kalian lain? Soal belajar, kemudian belajar,
penghasilan tinggi. Kecewa jika penerimaan tidak sesuai harapan. Terus yang lain, Stres dan kecemasan. stres kecemasan. Yang lain ada lagi, penurunan harga diri. Yang lain, Kekecewaan jika hasil tidak sesuai harapan. oke, bagus. Jawaban semuanya sudah benar. Selanjutnya kalau ada dampak pasti ada manfaat, benar nggak? Sekarang manfaatnya dari ekspektasi hasil itu apa? Ada yang bisa? Boleh? Peningkatan kinerja, bagus. Lanjut. Ah, ya. Sisi positif pasien berprestasi. Bagus. Yang lain? Memberikan arahan dan tujuan. Bagus. Yang lain? Meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri. Oke, jadi banyak sekali dampak dan manfaat dari ekspektasi hasil ini. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki ekspektasi hasil itu bagaimana? Dampaknya tadi bagaimana? Mudah kecewa, terus kecemasan, ya, bagus. Nah, oke, jadi kalian sudah paham semua apa itu pengertian, contoh, dampak, dan manfaat dari ekspektasi hasil itu. Sudah paham? Oke, sekarang Ibu mau kalian memberikan pesan dan kesannya terhadap kita melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Duluan? Oke, boleh. Bersama bimbingan ini memotivasi untuk selalu punya harapan. Kesannya layanan kelompok membuat saya lebih sadar akan harapan dan tujuan. Bagus. Kesannya apa? Oh, pesannya belum. Kesannya semoga bimbingan ini membantu semua kelompok untuk lebih siap menghadapi masa depan. Lanjut. Lebih berani berekspektasi. Oke, bagus. Lanjut. Oke, sekarang Ibu mau menanyakan kepada kalian kesimpulan dari hasil bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Siapa yang bisa? Layanan kelompok membantu peserta menetapkan harapan yang realistis dan memotivasi mencapai tujuan. Lain ada lagi? Ada lagi?
Oke, Ibu sekarang mau tanya kapan bisa kita melaksanakan bimbingan kelompok pertemuan ketiga? Oke, hari Rabu sepakat? Oke, sebelum kita menutup kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, tadi kita membukanya dengan berdoa dan sekarang kita menutupnya juga dengan berdoa. Silakan kepada Novel. Untuk mengakhiri dan menutup kegiatan hari ini, dari nama semua mulai. Kita selesai. Ya, terima kasih kepada Novel yang sudah memimpin doa, kepada kalian yang sudah mengikuti bimbingan kelompok pada sesi kedua ini. Ibu berterima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sa